Gue senyum Zoom. Oke, udah. Yo, oke. Oke. Dimulai, tak on mute ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Muhammad Ali Sodik, SPDMA, selaku dosen pengampu mata kuliah Komunikasi Konseling, dan selamat malam kepada teman-teman yang berbahagia. Saya Vanessa Aksalia Putri Sandia, NIM 2021 B0012, selaku moderator dari. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Pemasaran Sosial dalam Kesehatan Masyarakat. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 8. 1. Winda Dwi S, NIM 2021 B0007. 2. Vanessa Aksalia Putri Sandia, NIM 2021 B0012. 3. Bahar Bima Putra, NIM 2021 B0016. 4. Fahru Rozi, NIM 2021 B0052. Kepada pemateri 1, waktu dan tempat saya persilakan. Program pemasaran kesehatan. Apa itu pemasaran sosial? Pemasaran sosial. Pemasaran sosial dapat diartikan sebagai perancangan, penerapan, dan pengendalian program yang ditujukan untuk meningkatkan penerimaan suatu gagasan atau praktik tertentu pada suatu kelompok sasaran. Pemasaran sosial adalah penerapan konsep dan teknik pemasaran untuk mendapatkan manfaat sosial. Penggunaan prinsip dan teknik pemasaran untuk masalah sosial, ide, atau perilaku. Perbedaan pemasaran di bidang usaha dan sosial. Yang pertama, penggunaan produk sosial biasanya lebih rumit daripada produk komersial. Misalnya menggunakan Oralit tidak semudah minum Coca-Cola. Yang kedua, produk sosial hasilnya tidak dapat cepat dirasakan. Yang ketiga, saluran distribusi untuk produk-produk sosial lebih sulit dikontrol karena biasanya menyangkut banyak pihak. Yang keempat, konsumen pada umumnya tidak mampu atau rawan terhadap penyakit dan berpendidikan rendah. Produk sosial, ide dan praktek. Produk sosial ada ide, kepercayaan, sikap, nilai, praktek, tindakan, perilaku, tangible object. Segmentasi, targeting, positioning. Proses penciptaan dan penyampaian nilai kepada konsumen melalui STP. Yang pertama, segmentasi strategi untuk memahami struktur pasar. Yang kedua, targeting strategi memilih, menyeleksi, dan menjangkau pasar. Yang ketiga, positioning strategi untuk masuk ke jendela otak konsumen. Segmentasi. Segmentasi merupakan kegiatan memilah dan mengelompokkan konsumen berdasarkan tatanan tertentu yang homogen. Segmentasi yang pertama yaitu a priori atau post HOC. A priori yaitu segmentasi yang dilakukan sebelum suatu produk atau jasa atau ide atau kampanye diluncurkan ke pasar. Yang kedua, post HOC, segmentasi yang dilakukan setelah suatu produk atau jasa atau ide atau kampanye dijalankan. Targeting. Strategi memilih, menyeleksi, dan menjangkau pasar. Yang kedua, produk targeting adalah target market atau pasar sasaran, yaitu satu atau beberapa segmen pasar yang akan menjadi fokus kegiatan pemasaran. Yang ketiga, kadang targeting disebut selecting karena marketer harus menyeleksi. Jenis target, target jangka pendek, target masa depan, target primer, target sekunder. Positioning adalah strategi yang digunakan pemasaran marketer untuk membuat produk sosial mempunyai posisi yang jelas dan citra yang baik di benak konsumen. Positioning bukan sesuatu yang Anda lakukan terhadap produk, tapi sesuatu yang Anda lakukan terhadap otak calon konsumen. Satu,
positioning adalah strategi komunikasi. 2. Positioning bersifat dinamis. 3. Positioning berhubungan dengan event marketing. 4. Positioning berhubungan dengan atribut produk. 5. Positioning harus memberikan arti dan arti tersebut harus penting bagi konsumen. 6. Atribut yang dipilih harus unik. 7. Positioning harus diungkapkan dalam bentuk pernyataan. Positioning statement. Berbagai cara positioning. 1. Berdasarkan perbedaan produk. 2. Berdasarkan manfaat produk. 3. Berdasarkan pemakaian produk. 4. Berdasarkan kategori produk. 5. Berdasarkan pesaing. 6. Berdasarkan imajinasi. 7. Berdasarkan masalah. Selanjutnya. Peran promosi kesehatan. Yang pertama, dapat menjaga dan mendukung hak asasi masyarakat untuk hidup sehat. Yang kedua, dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Indonesia. Di antaranya adalah menurunkan angka kesakitan dan meningkatkan sikap perilaku hidup sehat masyarakat melalui program-program pelayanan kesehatan. Yang ketiga, dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesehatan. Yang keempat, dapat meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap masalah kesehatan termasuk dalam upaya pencegahan terhadap ancaman penyakit baru. 5. Dapat mengalihkan subsidi pemerintah pada bidang kuratif dan rehabilitatif, terutama pada upaya promotif dan preventif. 6. Dapat menambah wawasan masyarakat melalui kegiatan penyuluhan, pendidikan, dan pelatihan. Yang ketujuh, dapat menciptakan sumber daya manusia yang baik sebab sehat merupakan bagian dari seseorang untuk melakukan aktivitas seperti belajar, bekerja, dan berkreasi. Sasaran kesehatan. Yang pertama, individu atau keluarga. 2. Masyarakat. Yang ketiga, pemerintah atau lintas sektor atau politisi atau swasta. Yang keempat, petugas atau pelaksanaan program. Strategi Promkes. Yang pertama, dukungan sosial. Yang kedua, pemberdayaan masyarakat. Metode dan teknik Promkes. Yang pertama, metode Promkes individu konseling, metode Promkes kelompok, metode Promkes massal. Faktor penentu pemasaran sosial dalam upaya promosi kesehatan. Yang pertama, manajemen. Yang kedua, pesan atau kampanye terarah pada konsumen. Yang ketiga, segmentasi konsumen. Yang keempat, identitas produk atau positioning. Yang kelima, manfaat dapat dirasakan oleh konsumen. Yang keenam, biaya yang harus dibayarkan untuk perubahan perilaku. Yang ketujuh, ketersediaan produk. Yang kedelapan, saluran komunikasi diminati kelompok sasaran atau segmen komunikasi yang disasar. Yang ke-9, pemantauan dan evaluasi dalam rangka menyempurnakan produk atau layanan dan kampanye. Perubahan yang diharapkan dari pemasaran sosial. Yang pertama, perubahan kognitif. Yang kedua, setelah pemberian informasi secara terus-menerus, maka kelompok sasaran tersebut paham dan mengganti konsepnya yang selama ini keliru diganti dengan konsep baru. Yang ketiga, perubahan perilaku. Yang keempat, perubahan perilaku dipengaruhi oleh interest atau tujuan dari individu dan kemauan individu tersebut untuk mengimplementasikan pengetahuannya. Yang kelima, perubahan nilai. Yang keenam, perubahan yang paling diharapkan dalam perubahan perilaku karena individu tersebut tidak akan kembali ke perilaku yang lama yang telah ditinggalkan. Teori pemasaran. Aliran produk secara fisik dan ekonomik dari produsen melalui perdagangan perantara ke konsumen. Suatu proses sosial dan manajerial yang membuat individu atau kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan menciptakan, menawarkan, dan mempertukarkan produk yang bernilai kepada pihak lain. Pemasaran melibatkan banyak kegiatan yang berbeda yang menambahkan nilai produk pada saat produk bergerak melalui sistem tersebut.
Tujuan sistem pemasaran. 1. Memaksimumkan konsumsi. 2. Memaksimumkan utilitas kepuasan konsumen. 3. Memaksimumkan pilihan. 4. Memaksimumkan mutu hidup. 5. Kualitas, kuantitas, ketersediaan, harga, lingkungan. Efisiensi pemasaran. 1. Seberapa besar pengorbanan yang harus dikeluarkan dalam kegiatan pemasaran menunjang hasil yang bisa didapatkan dari kegiatan pemasaran tersebut. 2. Efisiensi pemasaran dapat dicari dengan menghitungkan rasio keluaran masukan dalam kegiatan pemasaran yang dilakukan. Semakin tinggi nilai rasio keluaran masukan, maka pemasaran yang dilakukan semakin efisien. Kepada Kak Bahar sebagai pembahas, saya persilahkan memberi sanggahan. Baik, kesimpulan dari pembahasan kita hari ini yaitu 1. Pemasaran sosial adalah penerapan konsep dan teknik pemasaran untuk mendapatkan manfaat sosial. Penggunaan prinsip dan teknik pemasaran untuk masalah sosial, ide atau perilaku. Komunikasi kesehatan adalah usaha secara sistematis untuk mempengaruhi secara positif perilaku kesehatan masyarakat dengan menggunakan berbagai prinsip dan metode komunikasi, baik komunikasi interpersonal maupun komunikasi massa. Tujuan utama komunikasi kesehatan adalah perubahan perilaku kesehatan masyarakat, dan selanjutnya perilaku masyarakat yang tersebut akan berpengaruh kepada peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Dikutip dari Noto Atmojo 2007. Pusat kegiatan pada pemasaran sosial adalah konsumen atau masyarakat, atau pemasaran sosial berorientasi pada konsumen, bukan pada perusahaan seperti pada pemasaran komersial. Sekian pemaparan dari kelompok 8. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator Kak Vanessa. Baik, terima kasih Kak Bahar. Terima kasih kepada pemateri dan pembahas pada hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngopres. Wes ana notif arpente. Lah ya, ngopres ya waktu ini. Kayak saya tak simpen nih.